guys, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan tripod. Tripod ini sebagai penyangga kamera dan ini sangat bagus ketika kita mau merekam sesuatu, kameranya jadi tenang. Kemudian kalau kita seorang YouTuber atau suka membuat video atau suka selfie, ini tripod ini sangat cocok. Kita buka ya, bro. Ini seperti ini. Tripod itu bermacam-macam modelnya. Ada yang lebih tinggi atau lebih panjang dan ada model-model lain yang saya kupas kali ini tripod yang seperti ini. Ini harganya kalau nggak salah 50.000 ya, 50 ribuan. Bisa dibeli di Lazada ataupun di Shopee. Biasanya kalau baru kita beli seperti ini. Ini dilepas, ini dia. Terus satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ini ya guys ya. Pertama-tama kita buka dulu nih ya. Seperti ini. Kalau mau kita gunakan, ini diturunkan ke bawah dulu. Sudah. Posisinya jadi seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita ingin membuatnya lebih tinggi lagi, ini dibuka. Ini buka, kan? Dan jangan lupa untuk menguncinya kembali. Ini tingginya ada sekitar setengah meter ya. Tergantung kita maunya yang tinggi atau yang sesuai kebutuhan lah kalau misalnya kita beli. Gunakan seperti ini. Jangan pernah lupa untuk mengunci, nanti kalau misalnya bisa turun lagi dia. Kemudian menguncinya hati-hati guys, bisa rusak karena ini barangnya kurang tahan sekali ininya. Hati-hati untuk menguncinya. Oke guys, kita lanjutkan ya guys ya. Ini saya jelaskan dulu ya seperti apa fungsi-fungsinya ini semua. Bagi orang yang sudah tahu ya, sudah pernah beli ini, mungkin baginya gampang aja mengerti seperti ini. Tapi orang baru yang masih belum tahu ya, baru beli. Aku pun seperti itu dulu waktu pertama kali beli. Aku nonton YouTube baru bisa paham. Ini saya jelaskan yang fungsi-fungsinya ya guys ya. Ini namanya remote. Remote ini untuk mengendalikan ketika kita mau membidik gambar atau memulai video ataupun mengakhiri video. Jadi kalau misalnya kita sudah memasang tripod ini, kita sudah letakkan kamera di atas, kita dari jauh bisa mengendalikannya gitu. Kalau kita mau memulaikan video, kita langsung tekan aja tombolnya ini, dan begitu juga kalau mau kita akhiri videonya, kita tekan juga, langsung mati sendiri. Cara menggunakannya gini guys. Di sini ada tombol di sampingnya ini, kita geser ke on atau kita hidupkan. Nah, tanda kalau udah hidup nanti lampunya menyala seperti ini. Kemudian di HP yang digunakan dihidupkan Bluetoothnya, kemudian disambungkan. Setelah tersambung nanti kita tinggal sudah masuk, kita buka aplikasi kameranya. Baru kalau kita mau ambil gambar, silahkan buka gambar. Kalau ambil video, silahkan klik ambil video. Baru kendalikan dengan menggunakan remote. Seperti itu cara menggunakannya. Ini menggunakan baterai guys. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sudah jelaskan kalau ini untuk membuka ke bawah seperti ini ya. Dan di atas pun masih ada di sini. Kita bisa naikkan ini ke atas sesuka sepanjang ini lah, berapa senti ini lah. Kalau misalnya kebutuhan kita sampai di sini, itu harus kita kendalikan dengan menggunakan penguncian ini. Kita putar, kita kunci ini guys ya. Kunci. Nah, nggak turun lagi dia. Kalau nggak dikunci, turun ke bawah gitu. Ini lagi, ada kuncian di sini. Ini teman-teman. Ini kuncian untuk mengendalikan mengendalikan kamera ya.
posisinya ini kita tukar-tukar. Kalau misalnya posisinya sudah pas, misalnya di sini posisinya sudah pas ini, ya udah kunci. Dan di bawah ini juga ada kuncian untuk tempat kamera. Nah ini belum saya jelaskan tadi ya, ini ya. Ketika baru pertama kali kita beli, ini udah terpisah seperti ini. Bisa dia. Jadi ini kita pasang di atas ya, gini masangnya ya. Yang kecil ini ditaruh di sini. Ini gunanya untuk menjaga HP tidak jatuh. Sama seperti ini. Ini alasnya di bawah, ini alasnya di atas, sehingga karena ini karet, HP nggak mudah jatuh. Ini sudah bergerigi bosku, ada geriginya di dalamnya. Jadi HP nggak mudah jatuh gitu aja, bertahan dia. Jadi kalau mau kita masukkan HP, tarik ini di atas, tekan di bawah. Kemudian letakkan di sini. Ada ring di sini, baru masukkan. Ada juga lubang ring di bawah sini, masukkan. Putar. Oke. Dan untuk menguncinya ini menggunakan ini di bawah. Gunakan ini. Kunci ada di bawah. Untuk mengendalikan kalau misalnya kita mengambil sudut kameranya agak ke bawah, ke atas atau ke samping, ada kuncian di sini lagi. Nah, kan? Kalau misalnya posisi kameranya di sini, udah kunci. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita turunkan dulu ya guys, ya, ketinggian. Bisa kelihatan kamera. Kalau mengunci hati-hati, karena ini bahannya bisa cepat rusak. Tapi kalau hati-hati ini bisa tahan lama bosku. Saya pernah pakai sekali, ini bisa sampai bertahun-tahun. Tergantung pemakaian juga sih. Kalau misalnya kita rajin menjaganya, pasti terjaga baik-baik. Kita langsung ke contoh ya guys ya. HP-nya ditaruh di sini seperti ini. HP-nya ditaruh sini guys ya. Ini ditarik. Sap. Seperti itu ya guys ya. Dari dulu ya. Nah, satu lagi yang belum saya kasih tahu tadi. Di sini ada pengukuran derajat kamera gitu. Nah ini dia yang saya katakan tadi, pengukuran derajatnya. Di dalam sini ada air, air apa ini, warna biru ya. Di dalam itu ada gelembung. Kalau misalnya posisi gelembungnya di tengah, itu artinya kamera kamu sudah dalam posisi bagus, sudah pas sekali. Kalau misalnya gelembungnya masih di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu artinya posisi kameramu masih belum rata. Nah gitu, itu cara mengukurnya. Kalau aku sih, aku nggak memperhatikan ini kalau mau ngambil posisi kamera ataupun sesuai lihat tampilannya aja, Bu. Nggak bisa gitu. Oke ya, tambahannya ya. Nah, kira-kira seperti itu guys cara menggunakan tripod. Kalau misalnya kita mau geser-geser, ini pakai ini ya. Mana kemauan kita geser ke sini. Kalau mau geser ke depan bisa juga. Ini putar ini di belakang. Ini bisa gini dia.
Kalau udah pas posisinya di sini, kunci di sini. Oke, guys, ya. Oke, kira-kira seperti itulah cara menggunakan tripod. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih telah menonton channel saya, dan jangan lupa untuk di-share, dibagikan, dan di-subscribe untuk menambah pengalaman kawan-kawan yang lain. Terima kasih, salam dari saya Arman Hulu. Yahoo!